Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan saya Heru Jaharudin. Kali ini saya akan memaparkan tentang keterampilan berbicara. Kemampuan berbicara seseorang sangat penting sekali karena keterampilan berbicara ini berguna di kehidupan kita sehari-hari. Baik itu berkomunikasi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau dengan teman-teman kerja kita. Baiklah, pertama di pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Apa sih keterampilan berbicara itu? Keterampilan bicara adalah sebuah kemampuan untuk melakukan komunikasi, menyampaikan ide atau gagasan kepada orang yang dituju secara baik dan sesuai dengan aturan-aturan berbahasa yang baik dan benar. Kemampuan berbicara erat kaitannya dengan wawasan seseorang. Semakin banyak wawasan, maka kemampuan berbicara juga akan lebih luas ya, dalam arti kata tidak kaku, dan apa yang disampaikan bisa mudah dimengerti oleh yang sedang diajak berkomunikasi. Oke, jadi itu pengertian kemampuan berbicara. Kemudian tujuan berbicara itu apa sih? Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seorang pembicara menyampaikan gagasannya. Jadi kita harus tahu apa yang mau kita sampaikan kepada orang yang kita tuju, ya. Contoh, misalnya kita ingin menyampaikan tentang kemacetan. Ya, jadi kita harus tahu dulu apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian dalam tujuan berbicara itu ada beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah tujuan informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, tapi juga komunikatif ya. Yakni terjadinya timbal balik ya. Jadi bisa tanya jawab terhadap gagasan yang disampaikan pembicara dengan pendengar. Kemudian tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, konsep, dan lain-lain. Kemudian tujuan rekreatif ya, yaitu tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar merasa terhibur oleh adanya pembicara. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu hal yang menarik ya, contohnya misalnya bisa cerita atau bercanda, guyonan, itu termasuk dalam tujuan rekreatif. Oke, kemudian tujuan persuasif. Persuasif itu berarti mengajak ya. Jadi tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk dengan kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraannya lebih menekankan untuk mempengaruhi orang lain. Ya, untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu tujuan persuasif. Kemudian juga ada yang keempat, yaitu tujuan argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk
meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Jadi ketika kita punya ide atau gagasan yang kita ingin sampaikan kepada pendengar, itu berarti kita sudah melakukan keterampilan berbahasa yang bertujuan argumentatif gitu. Jadi di tujuan argumentatif ini itu biasanya cirinya yaitu dengan kita memberikan alasan-alasan yang rasional, yang masuk akal. Keterampilan berbicara di tujuan argumentatif ini sering digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, terus debat politik dan sebagainya. Jadi itu tujuan argumentatif. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat keterampilan berbicara. Hampir semua pembesar yang tercatat di sejarah itu mereka menggunakan keterampilan berbahasa dalam menyampaikan gagasan atau menjadi sarana ya untuk berbagi pengetahuan antar kelompok dan individu. Jadi keterampilan berbahasa ini adalah salah satu senjata yang digunakan oleh orang-orang sukses ya, mau di masa lalu maupun sekarang, itu memiliki keterampilan berbicara yang bagus ya. Jadi ketika kita bercita-cita ingin menjadi orang yang sukses, orang yang dihormati, orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, kita juga harus menguasai keterampilan berbicara ya. Jadi keterampilan berbicara ini sangat penting sekali. Jadi manfaat keterampilan berbicara antara lain yaitu komunikasi dengan antar individu dan kelompok jadi lebih efektif ya. Jadi komunikasi antar kelompok jadi lebih efektif. Kemudian selanjutnya melancarkan pertukaran informasi. Jadi informasinya bisa jadi lebih lancar ketika kita bisa menggunakan keterampilan berbicara dengan baik. Kemudian menambah kepercayaan diri. Otomatis orang yang terampil berbicara itu pasti dia akan sangat pede sekali. Kemudian yang selanjutnya itu menambah karisma dan wibawa. Tentu saja orang yang luwes dalam berbicara itu pasti akan menambah karisma dan wibawanya. Contohnya seperti Bung Karno dengan pidatonya yang bisa membangkitkan semangat para pejuang, dia layak untuk disebut sebagai orator unggul ya, yaitu orang yang bisa membuat gairah atau semangat kita menjadi naik gitu. Kemudian selanjutnya salah satu faktor yang mempermudah untuk memperoleh pekerjaan. Apalagi jika Anda misalnya kerja di bidang-bidang yang membutuhkan sekali keterampilan berbicara seperti di event organizer atau misalnya di multimedia ya, di broadcasting seperti di televisi mungkin, atau di kantor berita, di perusahaan surat kabar dan segala macam. Itu sangat mempengaruhi untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Jadi masyarakat bisa percaya kepada kita ketika kita bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hal-hal yang harus dikuasai dalam keterampilan berbicara. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis berbicara ya. Pengklasifikasian jenis-jenis berbicara dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan ya. Jadi berdasarkan situasi pembicaraan,
Berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian berbicara formal itu contohnya seperti ceramah, kemudian mungkin rapat ya, kemudian wawancara, debat, dan lain sebagainya yang bersituasi formal tentunya ya. Kemudian selanjutnya jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara ya. Jadi berdasarkan tujuan pembicara itu diklasifikasikan menjadi 5 jenis ya. Yang pertama itu berbicara untuk menghibur. Kemudian yang kedua berbicara untuk menginformasikan. Dan yang ketiga yaitu berbicara untuk menstimulasi atau mempengaruhi. Kemudian yang keempat berbicara untuk meyakinkan. Dan yang terakhir yaitu yang nomor 5 berbicara untuk menggerakkan ya, menggerakkan. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan menjadi beberapa ya. Yang pertama berbicara antara pribadi. Kemudian yang kedua berbicara dalam kelompok kecil. Kemudian yang ketiga berbicara dalam kelompok besar. Dan yang selanjutnya adalah jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus, yaitu dibagi menjadi 6 macam ya, yaitu presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Kemudian yang selanjutnya jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Dalam metode penyampaian berbicara dibagi menjadi 4 jenis, yaitu metode mendadak atau impromptu, kemudian metode tanpa persiapan, ekstemporan, kemudian metode membaca naskah, dan yang terakhir metode menghafal. Metode mendadak terjadi bila secara tiba-tiba seorang diminta berbicara di depan khalayak ya, di depan khalayak tanpa ada persiapan sama sekali. Ya, dan selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Beberapa faktor tersebut adalah: yang pertama, kepekaan terhadap fenomena. Kepekaan terhadap fenomena berhubungan dengan kemampuan pembicara, yaitu untuk menjadikan sebuah fenomena ini menjadi sumber ide. Ya, dalam kepekaan terhadap fenomena ini erat kaitannya dengan kemampuan seseorang melihat fenomena dan memanfaatkannya. Jadi di sini juga kita memerlukan wawasan ya. Wawasan yang banyak akan membuat kepekaan terhadap fenomena ini juga semakin meningkat. Ketika kita tahu banyak hal, kita akan dengan mudah melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara yaitu kemampuan kognisi dan imajinasi, yang mana ini berhubungan juga dengan daya pikir ya, daya pemikiran kita itu kognisi dan imajinasi. Dan yang ketiga adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara untuk mengemas sebuah ide dengan bahasa yang baik tentunya. Kemudian selanjutnya yaitu kemampuan psikologis ya, atau kejiwaan pembicara. Misalnya
keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi itu akan mempengaruhi kemampuan berbicara. Seseorang yang memiliki sebuah ide atau gagasan yang bagus, belum tentu ia bisa menyampaikan idenya karena tidak memiliki keberanian, gugup, atau misalnya mendapatkan tekanan ketika sedang berbicara. Jadi ide yang baik tidak akan bisa tersampaikan ketika kita tidak bisa menguasai psikologis atau kejiwaan kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, kemampuan performa ya. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan kemampuan praktik berbicara. Seseorang pembicara yang baik akan menggunakan gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Gaya ini juga berhubungan dengan perilaku ketika seorang melakukan pembicaraan seperti ekspresi, kemudian dalam membangun komunikasi yang interaktif, dan bahkan berhubungan dengan penampilan pakaian. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.